Baik, cukup jelas? Apa cukup jelas? Oke. Jelas. Baik, terima kasih teman-teman. Sebenarnya ini saya agak pakai tanda kutip juga ya, tips ya. Sebenarnya tidak seperti itu juga, tapi ini untuk membantu kita untuk mempermudah saja beberapa hal yang mungkin penting, karena sebenarnya kalau terkait penanganan itu ada SOP-nya ya, tapi saya tidak mungkin menjelaskan SOP penanganan kasus kekerasan seksual itu secara detail di saat ini, karena kan dari jenisnya aja ada 9 jenis ya yang ditemukan, jadi tidak mungkin, tapi saya coba sedikit-sedikit menyampaikan, mungkin nanti ada Ibu Bunga, ada Pak Toto bisa menyampaikan juga. Saya lebih banyak concern ke pendampingannya karena nanti terkait bagaimana secara psikospiritualnya oleh Pak Toto. Baik, yang pertama kita tadi sudah mendengar sebenarnya dari cerita dari Mbak Dwi, bagaimana sebenarnya situasi yang dihadapi oleh korban kekerasan seksual. Ini saya baca cepat saja, ada stigma, tidak didengar, bahkan dikriminalisasi. Dalam pengalaman kami justru banyak korban yang duluan melaporkan tindak kekerasan seksualnya, tapi kemudian pelakunya ikut melaporkan, lalu justru di polisi itu malah laporan pelaku yang didahulukan gitu, sehingga akhirnya korban dikriminalisasi misalnya dengan pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Kemudian ini tadi sudah kita bahas cukup panjang ya, bagaimana korban itu selalu dituntut untuk memaafkan, mengampuni, tapi tidak setara dengan tuntutan gereja dalam hal ini terhadap pelaku untuk bertanggung jawab dan bertobat, apalagi bila pelakunya itu adalah misalnya pendeta, penatua, ya, yang secara ini dianggap punya spiritualitas lebih tinggi, lalu dianggap tidak bisa melakukan kekerasan seksual. Padahal siapapun bisa menjadi pelaku dan siapapun rentan bisa menjadi korban kekerasan seksual. Kemudian kalau ada situasinya seringkali institusi agama memberikan perlindungan pada pelakunya. Atau bahkan mengatakan kami pada posisi netral dalam ketidakadilan, tidak bisa gereja mengatakan dalam posisi netral. Gereja perlu bersikap menyuarakan suara kebenaran itu sendiri. Lalu tadi sudah kelihatan bagaimana menutupi kekerasan seksual untuk menjaga nama baik lembaga agama atau institusi. Kemudian perspektif, sebelum kita mendampingi, kita harus clear dulu tentang kekerasan seksual. Ini penting sekali. Pertama, bahwa kekerasan seksual itu adalah salah satu bentuk kekerasan berbasis gender. Dia adalah sangat khas ya, kekerasan berbasis gender atau kekerasan berbasis SOGI. Kemudian, kekerasan seksual itu adalah tindak pidana terhadap integritas tubuh seseorang. Itu dia tindak pidana. Ini juga penting untuk kita pahami bersama. Kalau dari sisi teori tentang kekerasan itu sebenarnya masuknya kekerasan subjektif dan objektif. Dia bukan hanya terlihat di permukaan, tapi juga sebenarnya yang lebih berbahaya itu dia sistemik dan simbolik. Dia tidak terlihat tapi sebenarnya mendalam gitu. Dan ini sering muncul biasanya. Kalau kita tidak menyadari itu, maka kita hanya menangani yang di permukaan saja. Padahal sebenarnya akar dari kekerasan berbasis gender, kekerasan seksual itu adalah tadi ya, bagaimana ada merendahkan atau objektifikasi terhadap tubuh seseorang. Kita juga penting untuk melihat bahwa di dalam kekerasan seksual itu selalu ada relasi kuasa yang timpang yang terjadi. Jadi dia bukan kadang mitosnya begini ya, kekerasan seksual itu adalah seorang yang tidak bisa mengendalikan hasrat seksualnya gitu. Lalu ada ungkapan-ungkapan yang sebenarnya sebenarnya ya, karena kebanyakan korbannya adalah perempuan, lalu ada ungkapan, kalau kucing dikasih ikan, maka kucing akan nyamber saja. Sebenarnya ini bentuk perendahan terhadap laki-laki ya, kan itu kan ungkapan yang sering diungkapkan begitu ya. Karena sebenarnya sebagai manusia kita diberi kemampuan untuk mengelola perasaan dan mengendalikan diri. Tapi kita sadari bahwa kekerasan seksual itu sekali lagi adalah bukan soal orang yang tidak sanggup mengendalikan hawa nafsu seksualnya, tapi soal bagaimana dia mengobjektifikasi tubuh orang lain gitu. Nah, kemudian korban KS itu adalah subjek. Kadang-kadang kita tergoda sebagai penolong untuk menempatkan korban itu
kita tanpa sadar atau sadar sering menganggap oh dia kan tidak berdaya gitu ya, dia perlu ditolong, dia perlu di apa begitu, sehingga kita melupakan aspek pemulihan tapi juga pemberdayaan. Bagaimana korban juga diberi kembali otoritas, integritas pada dirinya sendiri, pada tubuhnya sendiri. Hal lain adalah advokasi, baik itu advokasi hukum, itu merupakan bagian dari pemulihan. Jadi penting untuk diperhatikan bagi kita yang akan mau menangani. Pemulihan itu mulai terjadi ketika korban punya akses dan keberanian untuk menceritakan pengalaman yang dia alami, lalu juga mendapatkan hak atas akses atas keadilan, kebenaran, dan pemulihan, lalu jaminan perlindungan dari negara terhadap masa depannya dan jaminan ketidakberulangan. Karena itu, kalau kita melakukan pemulihan dan advokasi, kita harus saling mendukung, tidak bertentangan antara dua kepentingan tadi. Kadang-kadang maksudnya mengadvokasi, kita lupa pada subjek, pada korban ya, karena kita lebih mengutamakan ambisi atau semangat ide-ide kita gitu. Kita tidak melibatkan korban, memberikan informasi yang cukup, melibatkan korban, termasuk memberikan kesempatan bagi korban untuk memilih, memutuskan tindakan-tindakan yang baik untuk dirinya. Nah, hal lain yang penting dipahami dalam konteks kekerasan seksual, advokasi di tengah budaya kekerasan ini agak rentan bagi perempuan pendamping korban yang kebetulan adalah perempuan ya, karena seringkali di dalam pengalaman ketika mendampingi korban perkosaan atau korban kekerasan seksual lainnya yang pelakunya adalah pejabat publik atau orang-orang yang dianggap dikategorikan penting dan punya kuasa, kita seringkali juga mengalami ancaman, baik itu ancaman akan diperkosa misalnya, ancaman kekerasan seksual, kalau kamu dampingi itu nanti saya perkosa, begitu sering, atau juga stigmatisasi, pengucilan, dan serangan. Jadi memang ini rentannya ya bagi seorang perempuan yang ikut mendampingi perempuan korban. Gitu. Ini penting juga untuk kita sadari supaya kita aware. Nah, terkait persiapan apa saja kalau misalnya ibu bapak akan lembaganya atau ya kalau ini terkait dengan lembaga ya akan mengadakan memberikan pendampingan. Tentu yang penting kita lakukan adalah kita perlu memetakan sumber daya dan kemampuan lembaga kita dalam menangani kekerasan seksual. Sebenarnya tidak harus semua ada, karena kita bisa mengembangkan kerjasama berjejaring dengan lembaga lain. Tapi kalau gereja kan biasanya tuh suka ada ya, sudah kita tahu ya berapa sih tenaga medis yang ada jadi anggota gereja kita, atau mungkin bahkan di lingkup gereja kita sudah punya rumah sakit misalnya, dan lain sebagainya. Itu penting. Berapa yang punya latar belakang hukum, apakah dia pengacara atau punya bantuan hukum, organisasi bantuan hukum. Ada berapa psikolog, konselor, pendamping, ada berapa dana atau budget yang memang kita alokasikan secara serius, karena kalau kita punya niat untuk mendampingi, itu juga harus kelihatan dari anggaran yang kita sediakan. Kita tidak bisa, kami niat tapi anggarannya nggak ada gitu ya. Kecuali memang benar-benar tidak ada, kan kita akan berupaya seperti itu. Lalu menjalin kerjasama dan membuat mekanisme layanan dan rujukan. Bagaimana kita ketika kita mendengar, apakah kita misalnya kemampuan lembaga kita hanya menerima pengaduan, sesudah itu kita akan merujuk kepada lembaga lain, itu bisa juga. Hal lain selanjutnya adalah kita perlu mengenali jenis-jenis KS. Pada pertemuan yang pertama, Kak Prita sudah menjelaskan 9 jenis kekerasan seksual. Nah, ini penting sekali, termasuk kita perlu tahu apa bedanya. Biasanya secara empiris ini sebenarnya ini muncul dari pengalaman empiris ya. Tapi di dalam peraturan perundangan kita hanya 2, kalau itu di KUHP, pasal 285 terkait perkosaan, pencabulan itu pasal 289, saya pikir teman-teman yang tahu hukum pasti juga akan lebih mengerti. Tapi kita perlu ingat bahwa ada unsur-unsur di sana, ini yang penting kita pelajari sebagai pendamping. Misalnya kalau dia korban perkosaan anak, itu pasti jatuhnya ke pasal 289, pencabulan. Padahal kita tahu persis bahwa itu perkosaan misalnya. Karena derajat perkosaan dan pencabulan itu lebih rendah pencabulan kan, begitu. Tapi itulah persoalannya. Kemudian perkosaan pun kalau mengikuti KUHP yang ada, itu penetrasi, penis ke dalam vagina. Jadi kalau misalnya perkosaan itu kan kita melihat bahwa bukan hanya penetrasi ya, tapi juga saat ini kita tahu persis ada yang menggunakan cangkul, ada yang menggunakan tangan atau alat-alat lain.
itu tidak bisa dikenakan pasal perkosaan, padahal sebenarnya adalah bentuk perkosaan gitu. Kemudian eksploitasi seksual, kami sedang mendampingi korban eksploitasi seksual, tapi tidak bisa dijerat dengan PPTPO karena kalau PPTPO itu lekat dengan definisi perdagangan orang, di sana ada cara, ada unsur gitu ya. Kemudian misalnya ada pemindahan proses karena pelaku eksploitasi seksualnya adalah suaminya, jadi kita tahu persis bagaimana tidak mudahnya untuk memproses ini. Tapi kemudian perempuan korban ini justru dikriminalisasi sehingga dia dikenakan dituntut pasal pornografi, pasal 8 Undang-Undang Pornografi, sehingga dia dianggap menyediakan diri sebagai model pornografi. Padahal itu kita tahu persis di situ ada relasi kuasa, suami yang memaksa istrinya berhubungan seksual dengan orang lain lalu divideokan. Dan si suami mendapatkan keuntungan, uang dari eksploitasi itu. Nah, ini penting untuk dipelajari. Lalu kalau tadi memang pelaku memang sulit sekali ya dikenali ya, tapi kalau korban kadang-kadang kita bisa mengenali. Ada beberapa perubahan perilaku signifikan selain fisik ya, kalau kekerasan seksual yang juga ada fisik itu bisa terlihat, tapi kalau misalnya dia tidak ada luka, tidak apa, tapi setidaknya ada perubahan perilaku. Misalnya ada yang berusaha menahan perasaan dan bersikap tenang. Tapi ada juga yang menunjukkan luapan emosi, misalnya dengan memaki, pelaku menangis, memberikan isyarat tertentu, kode-kode tertentu begitu ya, atau misalnya dia berubah ekspresi wajahnya ketika bertemu dengan orang yang sudah melakukan kekerasan. Nah, ini kami pernah mendampingi juga seorang anak yang tidak mau bersalaman dengan pamannya, karena pamannya ini sebenarnya melakukan pelaku kekerasan seksual. Dia tidak mau gitu, tapi dipaksa. Jadi dia seperti mematung gitu ya. Dia tidak bisa bergerak karena dia dipaksa bersalaman dengan orang yang sudah memperkosa dia. Kemudian atau ada juga yang menarik diri, diam, berhenti berkomunikasi. Nah, ada juga yang menunjukkan ciri-ciri misalnya takut terhadap benda-benda atau suara. Yang pernah kami dampingi itu adalah seorang anak yang takut meminum jus sirsak. Nah, orang tuanya marah sekali karena dianggap anak bandel apa, tapi pada akhirnya setelah digali dan sebagainya, rupanya sirsak tersebut, jus sirsak itu mengingatkan si anak itu terhadap perilaku perkosaan ya, oral seks. Jadi si pelaku itu sperma ya, jadi si sirsak itu mengingatkan pada sperma yang harus dia telan setiap si pelaku itu memperkosa. Jadi itu tidak disadari oleh orang tua sehingga menganggap anak ini bandel gitu, tidak mau minum jus sirsak gitu. Jadi harus hati-hati betul ibu bapak, teman-teman semua, kita perlu lebih empatik dan lebih peka ya terhadap tanda-tanda yang ditunjukkan yang bisa menunjukkan bahwa sudah terjadi peristiwa traumatik yang menakutkan gitu. Nah, ini contoh penanganan kasusnya. Kalau ada laporan atau datang langsung, lihat kondisinya secara detail, sebenarnya ada di SOP, tapi ini poin-poin saja. Apakah dia dalam kondisi emergensi, apakah dia di tempat aman, ini penting dipastikan apa kebutuhan korban. Karena walaupun sebenarnya kalau dari yang kami dampingi itu jarang ada peristiwa korban kekerasan seksual yang baru terjadi, misalnya korban perkosaan yang baru terjadi, segera melapor. Itu agak jarang, biasanya sudah lebih dari 24 jam, bahkan ada yang bertahun-tahun, karena tidak mudah bagi korban untuk menceritakan pengalamannya. Kalaupun dia cerita kepada keluarganya, biasanya keluarganya tadi ya, banyak sudahlah diamkan, malu apa, karena dianggap aib gitu. Jadi jarang ada terjadi baru peristiwa kekerasan seksual terjadi, misalnya perkosaan, langsung melapor begitu. Kemudian ini tadi rencana programnya nanti bisa lebih teman-teman baca saja. Tapi kalau misalnya ada terjadi baru pertama kali terjadi, misalnya ya, kami waktu itu menangani bukan baru pertama kali terjadi, perkosanya sudah berkali-kali, tapi pada hari itu dia kembali diperkosa, gitu ya, oleh pacarnya. Ini juga jadi sulit ya. Hukum itu tidak berpihak gitu. Kalau misalnya perkosaannya terjadi berulang-ulang, pelakunya adalah pacar, dianggap suka sama suka. Gitu. Jadi padahal dia jelas sekali ada tanda-tanda kekerasan di sana, dan pasal perkosaan kan begitu, harus ada tanda-tanda apa lain sebagainya ya, unsur-unsurnya. Yang pertama, bawa dia ke tempat yang aman. Kalau dia datang ke tempat kita itu tentu sudah kita harus carikan tempat yang aman, jangan tinggalkan dia sendirian. Hubungi seseorang yang bisa dipercaya oleh korban. Jika korban terluka atau korban tidak sadarkan diri, segera
dibawa ke rumah sakit atau ke UGD. Nah, ini pun kadang mengalami kendala di UGD, karena begitu tahu itu terjadi korban perkosaan, banyak UGD yang menolak. Gitu ya, kami pernah ditolak oleh UGD, disarankan untuk padahal kami bukan mau minta visum, karena tahu persis visum adalah harus ada surat dari kepolisian, tapi karena kondisi emergency, gitu, tapi kemudian ditolak. Gitu. Tentu sangat mengecewakan sekali ya, sehingga korban harus dibawa lagi ke rumah sakit Polri. Gitu, walaupun sebenarnya bukan untuk visum, untuk pertolongan pertama. Jadi kalau teman-teman akan menangani kasus ini, benar-benar kita buat bagaimana mekanisme layanan rujukan bersama, termasuk dengan pihak-pihak terkait. Lalu lindungi korban dari orang-orang yang bermaksud mengambil foto. Biasanya kasus perkosaan atau kasus kekerasan seksual itu korbannya yang dieksplor, gitu ya. Jadi kadang-kadang wartawan atau tuh berita tuh pinginnya cari korbannya, siapa korbannya, identitasnya begitu. Nah, kita perlu melindungi mereka dari hal-hal seperti itu. Termasuk ketika kita akan membuat laporan ya. Saya nggak tahu, ada beberapa kali kami membuat laporan, misalnya ketika pendampingan itu banyak wartawan yang tahu ini kasus apa, perkosaan. Oh, kalau dia sudah begitu langsung banyak gitu kamera-kamera mengarah gitu. Walaupun sekarang sudah mulai lebih teratur, ada ruangan pemeriksaan khusus unit perlindungan perempuan dan anak, tapi tidak jarang seperti itu gitu yang terjadi. Kita perlu melindungi. Nah, kalau perkosaan baru terjadi, ini walaupun jarang ya segera melapor, tapi penting juga untuk diinformasikan, jangan mandi atau membersihkan tubuh, walaupun ini sangat sulit. Biasanya korban perkosaan, dalam konteks perkosaan atau bahkan pelecehan seksual, itu biasanya korban merasa tubuhnya menjadi kotor dan dia jijik pada tubuhnya, karena itu dia mandi. Gitu ya. Jadi kebanyakan seperti mandi berkali-kali, itu juga menjadi satu gejala yang kalau misalnya beberapa teman-teman menemukan, kita perlu memberikan perhatian. Kenapa misalnya dia sangat lama sekali di kamar mandi, kenapa mandi berulang-ulang, ini juga perlu mendapatkan perhatian. Lalu jangan ganti baju makan dan minum, disimpan bajunya, pakaian dalamnya. Ini juga memang agak sulit, tapi bisa didapatkan biasanya. Karena biasanya ini untuk menguatkan alat bukti ya. Karena biasanya di sana ada jejak DNA, sperma misalnya yang masih bisa dipakai sebagai alat bukti. Tapi juga dibungkus dengan koran atau kertas supaya jejak DNA-nya tidak hilang. Lalu kalau peristiwanya terjadi di rumah atau di kamar, ya jangan membersihkan atau menyentuh apapun. Perkosaan, misalnya terjadi perkosaan di salah satu yang kami dampingi itu di kosan ya, pacarnya yang menyerang masuk ke dalam kosan gitu. Nah, kecenderungan korban ini langsung membersihkan, merapikan gitu karena takut dan sebagainya. Sebenarnya bukan dia mau melindungi pacarnya gitu, tapi kadang-kadang perspektif PH-nya menjadi begitu, menghilangkan barang bukti, makanya dianggap suka sama suka. Nah, catatan pentingnya tadi sebenarnya sudah banyak dibagikan, dengarkan cerita, tidak menyalahkan, adillah sejak dalam pikiran, gitu ya. Kembangkan sikap empati, tidak menyudutkan, menghakimi korban, apalagi mengambil teks-teks kitab suci, menyuruh melupakan, mengampuni. Kemudian tidak menanyakan kronologi, apalagi menyuruh ya coba ibu tulis dulu atau adek atau mbak tulis dulu kronologinya seperti apa gitu ya, dia dalam kondisi misalnya ketakutan, tidak ya. Dari pengalaman kami sebenarnya ketika dia ketika kita konseling misalnya di tahap awal, itu terurai kok ceritanya, menceritakan ketika kita tanya perasaannya apanya, biasanya tanpa ini jalan ceritanya dapat, bahwa kita perlu menyusun kronologi, nanti kita bisa konfirmasi apakah jalan ceritanya seperti ini. Tentu tidak pada saat pertama ya, ini beberapa kali. Kronologi ini penting sebenarnya untuk membantu nanti penyusunan BAP. Walaupun secara hukum kita kronologi yang kita susun belum diakui, itu kenapa pentingnya RUU penghapusan kekerasan seksual, tapi dari beberapa kali pengalaman sangat membantu ya. Apalagi ketika polisi untuk menyatakan menentukan pasal, apakah ini pasal perkosaan atau tidak. Oke, support system tadi sudah dijelaskan sama Ibu Bunga. Lalu catatan penting lainnya, penting untuk mengajarkan generasi muda, bahkan mulai dari anak-anak, bahwa setiap kita orang memiliki otoritas terhadap tubuh siapapun, tidak boleh dengan serta-merta menyentuh tanpa seizin kita. Itu penting, apalagi kita juga harus menghormati tubuh orang lain. Pendidikan seksual usia dini menjadi penting, ajari untuk tidak melakukan kekerasan seksual. Lalu beri keteladanan bagaimana menghormati tubuh orang lain ya. Saya kira itu saja dulu Mbak Prita, poin-poin pentingnya. Terima kasih perhatian teman-teman semua.